Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Masih di bab 145 ya? Ah? Kemarin kita udah jelaskan muqaddimahnya bahwa di antara penyimpangan usul benar adalah ketika seseorang terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya, baik bid'ah yang sifatnya ucapan, baik bid'ah yang sifatnya keyakinan, ataupun bid'ah yang sifatnya amalan. Sebagaimana iman dan sebagaimana kekufuran, demikian juga kebid'ahan. Bisa terjadi dengan ucapan, keyakinan, dan juga amalan. Demikian sifat-sifat demikian. Ya. Di antara penyimpangan usul adalah demikian. Tapi bukan hanya di situ. Bahkan di antara penyimpangan usul, bukan hanya ketika seseorang terjerumus ke dalam kebid'ahan tersebut. Tapi ketika seseorang duduk-duduk, bermanis-manis, dengan seorang yang terkenal memang dia menyeru kepada kebid'ahan, bahkan ia mengingkari yang sunnah orang tersebut, nah itu juga di antara bentuk kesalahan dari kesalahan-kesalahan usul yang ada pada diri seseorang. Ya, ketika dia duduk bersama ahli bid'ah. Ya, inilah yang dimaksud oleh bab ini dan kemarin telah kita jelaskan ya. Di mana al-Imam rahimahullah berkata, "Wa idza ra'aita ar-rajul yajlis ma'a ahli al-ahwa," dan apabila kau melihat seseorang ia duduk bersama ahli ahwa, ahli hawa yakni ahli syubhat, yakni ahli bid'ah. Ya, fahdhar, maka berhati-hatilah darinya. Wa arifhu, dan beritahukan kepadanya bahwasanya yang kau duduk dengannya adalah seorang yang menyimpang. Gitu. Sampaikan padanya hal ini. Fa in jalas ma'ah ba'da ma alim fattaqih. Namun setelah dikasih tahu, kemudian dia tetap duduk dengannya, masih bermanis-manis dengannya, maka berhati-hatilah kau kepadanya. Ya, fa innahu sahibu hawa, karena ia yang duduk-duduk bersama ahli bid'ah tersebut, dia juga pengekor hawa nafsu, sama. Ya. Kemudian juga telah disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, syarahnya kemarin kita telah sampaikan ya. Sampai kepada demikianlah tariqah ahli al-ahwa qadiman wa hadithan. Demikianlah metode atau gaya beragama para ahli hawa atau ahli bid'ah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya, fal miqyas lil haqq indahum huwa man wafaqa ahwaahum, huwa ma wafaqa ahwaahum. Yang menjadi barometer hak bagi mereka adalah apa-apa yang sesuai dengan maslahat mereka, dengan hawa nafsu mereka. Ya, wa ma khalafa ahwaahum fa huwal batil, dan apa-apa yang batil menurut mereka adalah yang tidak sesuai dengan selera mereka. Walau nazala bihi Jibril ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu indahumul batil. Kalaupun yang hak tersebut, nilai tersebut jelas-jelas dibawakan oleh Jibril alaihi salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka menilai hal tersebut batil. Hadhihi tariqatuhum. Demikianlah gaya beragama mereka memang. Wa hadza ma alaihi firaqud dhalal min hadhihi al-ummah. Demikianlah konsep yang di mana para kelompok-kelompok yang tersesat dari umat ini berada di atasnya. Ya, yakni kelakuan mereka kemarin kita sampaikan sebagaimana tabiat yang ada pada kaum Yahudi, ya, di mana mereka ini wa idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, kau akan temui sebagian dari mereka berpaling. Wa iyyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mudh'inin. Namun apabila yang hak memang adalah sesuai dengan kepentingan mereka, maka mereka akan sambut seruan tersebut. Jadi mereka hanya menyambut seruan apabila mendatangkan keuntungan dan sesuai dengan selera mereka. Ya. Allah pun berfirman, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun." Setiap kali datang seorang rasul kepada mereka membawakan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan selera mereka, maka sebagian rasul tersebut mereka ingkari dan sebagian yang lagi mereka bunuhi.
Ya, demikianlah kelakuan kaum Yahudi di dalam beragama. Yani mereka hanya mengikuti apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Demikianlah para ahli hawa. Demikianlah para pengekor hawa nafsu dari umat Islam. Ya, dari firqah-firqah yang menyimpang dari satu jalan tersebut, yaitu jalannya ahlus sunnah. Bukan lain, mereka adalah kaum yang hanya mengekor kepada hawa nafsu mereka. Karena kalau memang hak yang mereka ikuti, niscaya mereka akan mengambil jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para salaful ummah. Ya. Fa innahum la yaqbalun ma jaa'a 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal la yaqbalun ma jaa'a fil Qur'an, wa la yaqbalun ma jaa'a fi sunnah mimma yukhalifu nihalahum wa ahwa'ahum. Mereka tak mau menerima nilai-nilai yang datang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak mau menerima nilai-nilai yang dibawakan oleh Al-Qur'an sendiri. Tidak mau mereka menerima nilai-nilai yang dibawakan di dalam sunnah apabila memang bertentangan dengan konsep mereka dan keyakinan mereka dan selera mereka. Fa imma yu'awwilu aw yuharrifu wa imma yukadzibu hadhihi tariqatahum. Ketika datang nilai-nilai yang bertentangan dengan selera mereka, entah mereka memalingkan maknanya, entah mereka menyimpangkannya, atau mungkin mendustakan hal tersebut. Ya, demikianlah gaya mereka. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Fahdhar haula, berhati-hatilah kepada mereka. Anta jelis ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka. Li'annahum yu'athirun fik, dikarenakan orang-orang demikian, para ahli hawa atau ahli bid'ah, itu akan berefek bagimu. Rubbama taktani' bi tariqatihim, fatakunu ma'ahum, bisa jadi kau akhirnya terpuaskan dengan atau condong kepada gaya beragama mereka demikian, akhirnya kau mengikuti mereka. Fabta'id anhum, maka jauhilah mereka, la tujalis ahlal bid'ah. Jangan kalian duduk-duduk bersama ahli bid'ah. Au bid'an fil ibadah, ya. Kalladzina ya'buduna Allah ala jahl wa dhalal. Fabta'id anhum, la tujalis ahlal bid'ah. Sawa kanat bid'an fil i'tiqad, baik bid'ah-bid'ahnya bid'ah di dalam akidah, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya. Wa ghairihim min ahlil bid'ah, dan kelompok-kelompok lain dari golongan ahli bid'ah. Au bid'an fil ibadah, atau kelompok-kelompok ahli bid'ah yang melakukan bid'ah-bid'ah di dalam ibadah. Kalladzina ya'buduna Allah ala jahl wa dhalal, sebagaimana mereka yang beribadah, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah tapi di atas kejahilan dan kesesatan. Ya. Seperti apa? Yatazahhadun wa yata'abbadun. Mereka memilih hidup untuk zuhud dan terus banyak melakukan ritual-ritual ibadah, lakinnahum ala ghair dalil. Tapi mereka melakukan ibadah-ibadah tersebut tidak berdasarkan dalil. Wa ala ghair hudan, tidak di atas petunjuk. Hadza yantabiq ala sufiyah. Kondisi demikian banyak terjadi pada kaum sufiyah. Wa man wafaqahum, dan orang-orang yang sesuai dengan mereka. Mimman hum mubtadi'atun fil ibadah. Di antara kelompok-kelompok yang banyak berbuat bid'ah di dalam perkara-perkara ibadah. Au kanat bid'atuhum fima huwa duna dzalik, atau mungkin bid'ah-bid'ah yang lebih ringan lagi dari itu. Wal bid'ah takhtalif, demikianlah bid'ah-bid'ah ini berbeda-beda, ya. Kullu hasyar, semuanya adalah keburukan, la yutasahal fiha, bukan sesuatu yang boleh diremehkan. Wala yuqal hadhihi bid'ah yasirah, enggak boleh seseorang berkata ini kan bid'ahnya bid'ah santai, gitu, enggak boleh. Li'annaha kasyararah, karena bid'ah itu sebagaimana percikan api. Ya, idza turikat ahrakat ma haulaha, yang apabila didiamkan maka percikan api tersebut akan membakar hal-hal yang ada di sekitarnya. Wa idza budirat wa utfiat saliman nasu min syarriha, tapi apabila seseorang bersegera untuk memadamkannya, maka niscaya para manusia terselamatkan dari keburukannya. Al bid'ah hakadha, demikianlah bid'ah. Fa'alal muslimin ay yahdharu minal mubtadi'ah wa la yuhsinu bihimudz dhann. Maka agar para kaum muslimin berhati-hati dari para mubtadi'ah, dan janganlah mereka berbaik sangka kepada para mubtadi'ah tersebut. Au yaghtarru bima yadhharu minhum min ba'dil madahir. Janganlah para kaum muslimin terlena, tertipu dengan nilai-nilai positif yang seolah-olah tampak dari mereka. Wa yaqulun, sehingga ia mengira atau berkata, haula ahli ibadah, mereka kan ahli ibadah, Masya Allah tuh. Jangan. Karena zahirnya demikian yang seringkali mempesona gitu. Jangan. Mereka ahli ibadah, haula ahlu taubah, mereka kan para ahli taubat. Katanya. Haula yuraqiqun al-qulub, mereka kan kaum yang membuat hati kita jadi lembut. Katanya begitu.
Atau haula ahlu dzikr wa haula yutawwibun al-usah. Mereka kan para ahli zikir. Mereka orang-orang yang banyak membuat para ahli maksiat bertaubat. Kama yuqal fi jama'atit tabligh. Sebagaimana sifat yang seringkali disebutkan ada hal-hal tersebut pada jamaah tabligh. Yani, jamaah tabligh ini seringkali para pembelanya menggunakan hujah itu. Katanya ini kan Masya Allah kaum yang mendekatkan manusia ahli maksiat, ahli kerusakan, taubat dan lebih dekat kepada masjid, lebih dekat kepada Allah. Itu seringkali pakai hujah itu. Ya, yang dibentuk Sufiyah yang paling konkret, modern di era sekarang, jamaah tabligh. Ya. Madamu mubtadi'ah Sufiyah fala taghtarru bihim. Maka selama mereka adalah mubtadi'ah, para ahli bid'ah, mereka di atas konsep Sufiyah, maka janganlah kalian terlena dengan apa yang tampak dari zahirnya mereka. Ya. Qauluh, dan perkataan Syekh rahimahullah, Al-Imam rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajul yajlis ma'a ahli al-ahwa fahdhar. Dan apabila kau melihat seseorang duduk-duduk bersama ahli hawa, yakni ahli bid'ah, maka peringatkanlah ia. Ya. Yani yajlis ma'al mubtadi'ah fahdhar, lianna julusahu ma'ahum dalil ala annahu yuhibbuhum. Berhati-hatilah kepada mereka, dikarenakan duduknya mereka dengan ahli bid'ah tersebut itu diantara dalil konkret bahwasanya masih ada kecintaannya kepada para ahli bid'ah tersebut. Wa ya'lafuhum wa rubbama atharu fi. Mungkin mereka nempel hatinya itu. Oke? Nyambung. Rubbama atharu fi, dan kedekatannya bersama ahli bid'ah bisa jadi dia akhirnya terkena efek dan virus bid'ahnya tersebut. Wal mar'u min jalisih alladhi yujalis ahlal khairi fa hadha dalil ala annahu yuhibbil khair. Karena seseorang dapat terlihat dengan teman duduknya, yakni teman duduknya, ya. Orang yang mencintai kebaikan, maka dia akan duduk bersama orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Alladzi yujalis ahla syarr, demikian juga orang-orang yang duduk-duduk bersama para ahlu syarr, ya, orang-orang yang duduk bersama ahli keburukan. Hadza dalil ala annahu ya'lafu syarr. Itu diantara bentuk dalil bahwasanya dia memang condong ke arah keburukan tersebut, wa yuhibbu ahlah, dan mencintai para ahli keburukan tersebut. Ya. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini telah berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila kalian melihat orang-orang yang ngobok-ngobok ayat kami, tuh, ya, yakni bermain-main dengan ayat-ayat Allah, memaknainya tidak sesuai dengan sebagaimana yang Allah maksud, mengarahkannya ke arah hawa nafsu mereka, itu yakhudun fi ayatina, ya. Apabila kalian melihat orang-orang yang ngobok-ngobok ayat-ayat kami, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka membicarakan hal lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Bisa jadi mungkin kau lengah beberapa saat, tapi setelah peringatan ini jangan lagi kau berduduk bersama mereka. Yani setelah kau sadar, jangan kau masih duduk bertahan bersama mereka. Tinggalkan. Gitu. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah pun berfirman, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Dan telah diturunkan di atas kalian, di dalam ke atas kalian di dalam Alkitab, ya, an idza sami'tum bi ayatillahi yukfaru biha. Ketika kalian mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, maka akan diingkari, dikufuri ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Allah tersebut, wa yustahza'u biha, dan diolok-olok ayat-ayat Allah tersebut. Fala taq'udu ma'ahum, ya, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum, sehingga mereka melakukan atau membicarakan hal-hal lain. Ya, kalau tidak demikian, yakni kalian serupa dengan mereka, begitu. Ya, yakni demikianlah diantara bentuk mengingkari kemungkaran, hakikatnya demikian. Ya, dan sebesar-besarnya kemungkaran adalah syirik dan bid'ah. Ketika kau nggak bisa merubahnya dengan tanganmu, rubah, ingkari dengan lisanmu. Nggak bisa kau mengingkari dengan lisanmu, oke? Maka minimal hati demikian kan hadis.
yang menjadi usul di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dan dia nggak bisa merubah dengan lisannya, minimal dengan hatinya. Itu udah selemah-lemahnya keimanan. Ya, di sana lain walaisa wara' dzalika minal iman habbat khardal. Tidaklah setelah itu ada lagi sisa keimanan kalaupun cuma sebiji khardal. Yani paling minimum mengingkari dengan hatinya. Orang mengingkari dengan hatinya, nggak bakalan betah dia duduk di situ. Fahim? Nggak bakalan dia betah duduk bersama orang-orang yang menyimpangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi memerangi ahli tauhid dan ahli sunnah. Ini ahli bid'ahnya harbi, begitu. Ahli bid'ah ini bukan zimmi, bukan, tapi ahli bid'ah dan harbi. Memerangi orang yang menyeru kepada sunnah, mengingkari, mendiskreditkan, ya, membunuh karakter orang-orang yang menyuruh kepada sunnah. Itu ahli bid'ahnya harbi. Ya, kalau orang dia nggak bisa mengingkarinya dengan kuasanya, nggak bisa, dengan lisannya nggak bisa juga, minimal hatinya. Maknanya apa? Jangan duduk sama dia. Kalau hati ente ngingkarin, boro-boro ente mau duduk sama dia. Ya, demikian menyikapi kemungkaran. Demikian menyikapi kemungkaran. Dan diantara sebesar-besarnya kemungkaran yang paling layak untuk diingkari demikian adalah kesyirikan dan kebid'ahan. Ya. Ya. Fa'amarahu Allah an yajlis ma'abih. Wa amara nabiyahu an yajlis ma'a ahli al-khair. Qala ta'ala. Dan demikian juga Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk duduk-duduk bersama ahlul khair. Yani orang-orang, para ahli kebaikan. Allah berfirman, "Wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Dan sabarkanlah dirimu untuk bertahan bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka, baik di pagi hari ataupun di malam hari. Yuriduna wajhah, yang memang menghendaki wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kau palingkan matamu dari orang-orang demikian, dari para ahlul khair demikian. Turidu zinatal hayatad dunya, hanya karena kau menginginkan perhiasan kehidupan duniawi. Ini para ahlul khair. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan. Para ahlul khair, orang-orang yang bertahan di atas kebaikan, orang-orang yang sabat di atas sunnah. Oke? Seringkali memang mereka adalah orang-orang yang dari sisi ekonomi nggak kuat. Oke? Nah, Rasul diperintahkan untuk sabar, duduk-duduk sama mereka. Mereka ahlul khair yang emang tulus memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan palingkan fokusmu dari mereka kepada kelompok lain yang punya nikmat-nikmat duniawi yang lebih banyak pada mereka. Tuh. Hanya karena kau menginginkan zinatul hayatud dunia, hanya karena kau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Oke? Kita baca lagi ayatnya. Allah memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk duduk-duduk bersama Bilal, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Ini fuqara'us sahabah. Ini adalah para orang-orang fakir di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Wala yajlis ma'akabir Quraisy wa ghairihim. Agar Rasul jangan duduk-duduk bersama para pembesar-pembesar Quraisy dan lain-lain. Pembesar-pembesar yakni tokoh-tokoh orang-orang kaya di Quraisy. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam yajlis ma'ahum tama'an fi imanihim wa ta'lifihim. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja duduk-duduk bersama orang-orang besar, pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh orang-orang kaya ini. Berangkat dari apa? Karena sangat Nabi menginginkan agar mereka beriman, sallallahu alaihi wasallam, agar para orang-orang tersebut beriman, ya, untuk menarik hati mereka. Tujuan Nabi itu demikian, sallallahu alaihi wasallam. Lakin Allah naha an dzalik, tapi gimana pun Allah melarangnya dari hal tersebut. Li'annahum qalu, dikarenakan mereka berkata, utrud anna haula hatta najlis wa nasma' lak. Coba suruh pergi dulu mereka tuh orang-orang fakir yang duduk bersamamu ya Muhammad. Sehingga kami ini duduk bersamamu mendengarkan. Lihat, maunya majelis orang kaya aja nih. Romanya di villa-villa ini, di hotel-hotel mewah doang ini. Oke?
Coba kau pinggirin dulu yang lain, biar kita nih duduk bersamamu, wahai Muhammad, begitu. Oke? Rasul karena saking menginginkan keimanan mereka, oke? Rasul mau mengabulkan permintaan mereka. Dibikinin majelis khusus orang kaya. Ceritanya begitu, di villa-villa mewah. Oke? Ceritanya nih begitu. Hampir Rasul mengabulkan, ditegur langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Yani min hirsihi 'alal khair, karena Rasul sangat sangat mengharapkan agar mereka, yani orang-orang besar, pembesar-pembesar tersebut mendapatkan keimanan, oke? Dan bisa dirangkul hati mereka. Oke? Hamma ayyaj'ala li haula ad-du'afa majlisan akhir. Rasul hampir saja ya udah mau mengkhususkan bagi orang-orang fakir majelis khusus tersendiri nanti. Hampir begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istijabatan li talabil akabir, ini sebagai bentuk sambutan Rasul dari proposal tadi, request para orang-orang kaya min Quraisy, dari golongan Quraisy. Tama'an fi islamihim, karena Rasul sekali lagi sallallahu alaihi wasallam, Rasul tulus sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena hal lain Rasul memerintah, tapi emang karena mengharapkan mereka agar masuk Islam. Oke? Fanahahullahu an dzalik, tapi tetap Allah melarangnya dan mengingkarinya qabla ayyunafidah, sebelum Rasul mengiyakan permintaan mereka. Waqal, Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan kau ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. Ya? An dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a hawah, dan terus mengekor hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan sungguh perkara mereka melewati batas. Ya? Lianna Allah ya'lam anna haula la yaqbalun wa la yu'minun. Karena Allah Maha mengetahui mereka gimana pun tidak akan menerima seruan Muhammad dan tak akan beriman kepada Muhammad. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Allah pun berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kau usir, yakni janganlah kau sampingkan, oke? Tatrud, yakni mengusir. Jangan kau sampingkan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya di pagi dan malam hari, yuriduna wajah, yang senantiasa mengharapkan wajah Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai', fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Toh nanti kau tidak dihisab atas mereka, sebagaimana mereka pun tidak ada hisab atasmu. Yani kekufuran, kesombongan mereka, berpalingnya mereka atas agama ini, kau tidak mendapatkan jatah dosanya. Kau telah menyampaikan kepada mereka, udah. Sisanya mereka masih mau berpaling, kau tidak dimintai pertanggungjawaban atas kekufuran mereka. Demikian mereka pun tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kau lakukan. Ya? Sehingga akhirnya kau mesti mengusir orang-orang yang miskin, yang fakir demi ngebela-belain mereka. Ya, akhirnya engkau yang termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Rasul sendiri ditegur demikian sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak kita ragukan ketulusannya. Oke? Keikhlasannya dalam menginginkan kebaikan dan hidayah bagi orang-orang kaya. Kau bisa sebuah kaum sekarang mengaku tulus menginginkan kebaikan dan hidayah bagi orang-orang kaya, kemudian bikin majelis-majelis khusus untuk orang-orang kaya di tempat-tempat mewah dengan bayaran-bayaran per individu yang luar biasa. Kok bisa ini dia ngaku bahwasanya dia tulus mau menyeru orang kaya tersebut, katanya ini kan segmennya berbeda, gitu katanya. Segmen katanya. Segmen katanya itu segmen. Ya, yang buat nembok itu segmen. Ya, kok bisa nih orang lebih pede? Rasul aja yang emang tulus tetap ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau sengaja-sengaja bikin waktu buat mereka karena menginginkan keislaman. Kau udah sampaikan mereka nggak mau dengar, nggak mau hadir bersamamu, urusan mereka. Jadi bukan alasan. Demi membawakan hidayah kepada mereka, kau mengkhususkan majelis tertentu untuk mereka, itu bukan alasan. Ya, buat orang-orang kaya tersebut. Ya. Dan dari sini juga dapat kita tangkap apa yang membuat seseorang berpaling dari duduk-duduk bersama ahlul khair, ahlus sunnah, ahlul haq, ahlul thabat, berpaling dari mereka dan mulai duduk-duduk bersama ahli bid'ah, orang-orang yang jelas penyimpangannya. Apa yang membuat mereka berpaling? Turidu zinatal hayatad dunya, economy. Karena kalian menghendaki perhiasan kehidupan duniawi.
Allah yang bilang ya, bukan Riyad Bajri loh. Ya. Turid zinatal hayatad. Demikian yang terjadi pada orang-orang dai-dai yang telah mengenal manhaj yang hak, datang dari tempat-tempat yang mendidikkan, mendogmakan manhaj yang hak, dan telah menerapkan manhaj demikian sebelumnya di dalam dakwahnya, kemudian melemah, kemudian kita lihat dia bersama orang-orang yang kita ketahui penyimpangannya pada konsep manhaj dan usul mereka. Ya, bermanis-manis bersama mereka, membela mereka, bahkan memberikan tempat bagi mereka di masjidnya. Ya, apa yang membuat mereka akhirnya berubah demikian? Itu tadi, turidu zinatal hayatad dunya. Gak sabar dengan kondisi yang ada padanya, keterbatasan perhiasan kehidupan duniawi yang ada padanya, dia menghendaki sesuatu yang lebih besar, lebih banyak, lebih menguntungkan. Dari situ dia nempel lah kepada orang-orang yang telah mereka ketahui penyimpangan mereka di dalam usulnya. Ya, fix, nggak ada alasan lain. Dibilang jahil, ya dulunya dia begitu tahu. Ya, wa qawluh, dan perkataan Syekh atau Al-Imam rahimahullah, wa'arifhu. Fa'in jalas ma'ah, maknanya adalah tunasihu, arifu, kasih tahuin kepadanya, nasihati dia. Ya. Dan apabila setelah dikasih tahu, kemudian dia masih duduk bersamanya, fattaqih, maka hati-hatilah darinya, yakni jauhkan dirimu darinya. Fa'innahu sahib hawa, karena sesungguhnya dia pun adalah seorang pengekor hawa nafsu sebagaimana ahli bid'ah yang dimanis-manisinya dan didudukinya. Gitu. Diduduki bersamanya. Gitu, ya. Nah, annaka tunasihu, maknanya adalah agar kalian menasihatinya. Al-bu'da an mujalasat ahli syar. Nasihati agar mereka menjauhkan diri mereka dari duduk-duduk bersama ahli syar, para ahli keburukan. Fa'in lam yaqbal an-nusah. Tapi apabila setelah disampaikan nasihat tersebut mereka tak mau menerimanya, fa'tazilhu, maka jauhin, dia-dianya jauhin. Li'annahu jalasa ma'a sahibil bid'ah an ilm, karena dia telah duduk-duduk bersama ahli bid'ah di atas kesadarannya, bukan karena ketidaktahuan. Ya, la an jahl, bukan karena ketidaktahuannya bahwasanya orang yang duduk bersamanya ini menyimpang. Ya, demikian. Jadi sekali lagi, awas, usul ahlu sunnah adalah kita memperingatkan, menjauhkan diri dari orang-orang yang terjerumus ke dalam bid'ah. Tapi bukan hanya itu, awas, dan bid'ah, awas, bid'ah ini bisa mencakup ucapan, keyakinan, dan amalan sebagaimana iman, sebagaimana kekufuran, itu bisa terjadi dengan ucapan, dengan keyakinan, bisa dengan amalan. Kita menjauhkan diri dari para ahli bid'ah yang menyerukan kepada kebid'ahan. Tapi di waktu yang sama kita juga menjauhkan diri dari orang-orang yang mungkin kita tidak mengetahui padanya ada kebid'ahan. Baik di ucapannya, baik di keyakinannya, ataupun di amalannya. Mungkin dia tidak melakukan bid'ah, zahirnya sunnah. Oke? Tapi dia duduk-duduk bersama ahli bid'ah, itu dia layak untuk dijauhi juga. Ya, karena hakikatnya ada kecondongan hatinya kepada mereka. Tidak kepadamu yang justru lebih mencintai sunnah. Kecondongan hatinya kepada mereka, kepada ahli bid'ah, bukan kepadamu yang mencintai sunnah. Ya. Bab selanjutnya 146. Qala al-muallif rahimahullah, wa idza sami'ta ar-rajula ta'tihi bil athar fala yuriduhu wa yuridul Qur'an fala tashukku annahu rajulun qad ihtawa 'ala az-zandaqah faqum min 'indihi wa da'hu. Nah, apabila kau mendengar tentang seseorang yang disampaikan kepada dia athar, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keterangan dan petunjuk yang datang dari para sahabat radhiyallahu anhum, namun dia tidak menghendakinya, yakni menolaknya, okay? Dan dia mau Al-Qur'an aja, katanya begitu. Dan terus berpegang teguh kepada ayat-ayat Quran yang umumnya, ini ayat yang sifatnya mujmal. Al-Quran umumnya ayat yang sifatnya mujmal. Oke, sifatnya itu global. Jadi bisa ditafsirkan dari sisi manapun, gitu. Dia terus berpegang kepada itu, maka janganlah kau ragu. Orang demikian dia telah terkena sifat zandaqah, zindik. Qum min indi, tinggalin dia. Wada'hu, pergi dan tinggalkan dia. Oke? Begini maksudnya. Al-Quran ini ikhwati rahimakumullah adalah patokan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Kalamullah munazzal ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Dia adalah ucapan Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak diragukan lagi udah. Dan menjadi sumber hukum, sumber berhukumnya para kaum muslimin. Baik dalam akidahnya, ya, dalam hukum dan lain-lain. Sumber patokan kaum muslimin. Al-Quran ini juga, selain Al-Quran, ada sumber lain yang kemudian mengarahkan Al-Quran tersebut. Maknanya. Nah, itulah fungsinya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa seseorang beragama hanya dengan apa yang dia fahami dari redaksi apa yang datang di dalam kitabullah. Karena Al-Quran terlalu global. Oke? Dari situ Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, Al-Qur'anu hammalun dzu wujuh. Quran adalah sesuatu yang membawa banyak wajah. Yani seseorang mau membenarkan pemikirannya, dia bisa nyomot dari ayat-ayat yang kira-kira dia bisa tunggangi untuk membenarkan pemikirannya. Padahal ayat itu tidak dimaksudkan untuk itu. Cuman saking globalnya Al-Quran itu demikian. Nggak mudah seseorang langsung bermuamalah dengan redaksi Al-Quran. Nggak bisa. Okay? Nah, seorang yang terdapat sifat kezindikan padanya adalah, yani dari situlah diperintahkan kita sunnah untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sumber kedua, ya, yang mengarahkan Al-Quran. Ya. Ini nggak bisa dipisahkan. Ini nggak bisa dipisahkan karena sebaik-baiknya orang yang paling memahami apa yang Allah maksud di dalam Al-Quran adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuh, sunnah begitu. Ya, nggak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Bahkan malah seseorang nggak bisa mengamalkan Islam, hanya dengan Al-Quran. Bisakah dia sholat hanya dengan membaca kitabullah tanpa membaca tuntunan Rasul? Ada nggak perintah detail teknis sholat di dalam Al-Quran? Ada nggak? Puasa, haji, zakat dan lain-lain dijelaskan detail nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada. Demikianlah datangnya fungsi sunnah. Yaitu apa? Menjelaskan apa-apa yang Allah sebutkan secara global di dalam Al-Quran. Tuh, as-sunnah tufassir Al-Quran. Sunnah mentafsirkan Al-Quran. Mentafsirkannya dari sisi mana? Ya, yang mujmal di Quran, mubayyan di sunnah. Yang mutlak di Quran, muqayyad di sunnah. Begitu. Ya, yang umum di Quran, mukhassas dikhususkan di sunnah. Demikian, Quran dan sunnah demikian. Diperintahkan oleh Allah, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ada nggak detail teknis sholat di dalam Quran? Ada nggak? Nggak, cuma perintah umum kan, dirikanlah sholat. Begitu kan? Nah, detail teknis sholatnya gimana? Di situ datang fungsi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Tuh, nih, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Tuh. Barulah Rasul sholat. Ini loh maksudnya sholat yang Allah perintahkan kepada kalian di dalam Al-Quran. Nih begini. Tuh. Ini adanya keterangannya di mana? Di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di antara ciri mutlak penyimpangan seseorang, ketika dia ngotot pokoknya Quran, nggak mau hadis, nggak mau sunnah, itu justru di antara ciri mutlak kesesatannya. Hakikatnya dia nggak mau Al-Quran. Karena kalau memang dia mau Al-Quran dan menerima Al-Quran secara keseluruhan, pastilah dia menerima sunnah. Sebagaimana Al-Quran pun memerintahkannya untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak percaya? Lihat aja di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah diperintahkan untuk mentaati Allah kecuali bareng dengan mentaati Rasul. Sepaket gak? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Begitu kan? Sallallahu. Selalu sepaket gak? Iya. Apabila ada sebuah makna yang ditunjukkan dari fenomena itu di dalam Al-Quran, taati Allah, taati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Selalu bareng begitu kan? Iya kan? Apabila ada sebuah makna yang paling zahir yang ditunjukkan dari fenomena itu di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa setiap perintah Allah selalu diiringi dengan perintah untuk mentaati Allah selalu diiringi dengan perintah mentaati Rasul. Apabila ada makna zahir yang ditunjukkan, maka artinya adalah tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya sepaket taati Allah, taati Rasul, taati Allah, taati Rasul.
Kalau dia emang beneran terima Quran, dia akan mentaati Rasul. Di mana? Di dalam sunnah. Jadi hujah mereka bahwa mereka enggak, kita Quran aja. Hakikatnya mereka Quran pun tidak mereka terima. Ya. Jadi ada jamaah di Pakistan muncul namanya jamaah Quraniyun. Quraniyun. Itu memang mengingkari sunnah dan apa-apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah-bid'ah mereka itu. Nah, kaum yang demikian hakikatnya mereka zindik. Ya, zindik. Hunak jamaah, ini lihat syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Terdapat sebuah ormas atau jamaah, oke. Yusammauna al-Qur'aniyah, jamaah yang dibilang jamaah Qur'aniyah. La yahtajun illa bil Qur'an bizamihim, di mana mereka tidaklah berhujah kecuali hanya dengan Al-Qur'an. Yarfuduna sunnah. Mereka mengingkari menolak sunnah. Wahaula zanadikoh, dan mereka adalah para kaum zindik. No, levelnya kufur. Levelnya kufur. Li'annal amala bisunnah amalun bil Quran. Karena kan hakikatnya mengamalkan sunnah adalah mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul datang bawakan kepada kalian, ambil. Dan apa-apa yang Rasul SAW larang dari kalian, maka tinggalkan. Lianna sunnah mufassiratun lil Quran. Demikian dikarenakan sunnah, itu fungsinya mentafsirkan Al-Quran wa mubayyinah lahu, dan menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan demikian kami turunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra, agar dengan zikra kau jelaskan kepada para manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Tuh, berarti dua hal yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Az-zikra. Nah, yang di sini oke, apa? Litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim sunnah. Ya. Penjelasan Rasul itu sunnah. Ya. Haula al-Qur'aniyah qad akhbara anhum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelompok Qur'aniyah ini sebenarnya sudah dikabarkan kemunculan kelompok jenis demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Rubba rajul syab'an ala arikatihi yaqul, akan yani sebelumnya hadis ini sebelumnya lebih lengkap ya. Ana utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan kepadaku Al-Quran dan hal yang serupa dengan Quran. Berarti berapa hal diberi aku? Dua hal. Ini Quran dan Nah, untuk menjelaskan Al-Quran. Yashuk rajul syaban, hampir datang sebuah zaman di mana seseorang ambil kekenyangan dia di atas sofanya, di atas dipannya sambil selonjoran gitu. Yaqul, dia bilang, "Alaikum bihadzal Qur'an atau bainana wa bainakum kitabullah." Kalian nih pegang Al-Qur'an ini aja. Patokan kita nih yang jadi titik kesepakatan kita Al-Qur'an aja. Maka nafih min halal ahlalnah, yang disebutin halal di dalam Quran kita halalin. Yang sebutin haram di dalam Quran, kita haramin. Udah Quran aja, begitu maksudnya. Nabi SAW langsung membantah mereka. Ala, ini utitul Quran wa mithlahu ma, ketahuilah bahwa, tadi ucapan Nabi sebelumnya, ketahuilah bahwa aku diberikan kepadaku bukan hanya Quran, tapi ada Quran dan sesuatu yang serupa dengannya. Tuh, dan sunnah. Ya. Rasul langsung sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa kasus yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Nabi yang mengharamkannya. Ala, la yahillu lakum kullu dhinabin minas siba. Tuh, tidak halal bagi kalian setiap hewan buas bertaring. Noh, jadi ada nggak keharamannya di dalam Al-Quran? Nggak ada. Tidak halal bagi kalian al-himar al-ahli. Tuh, tidak halal bagi kalian daging keledai. Daging keledai. Yang kacang apa dah? Kedelai itu mah ya. Daging keledai. Tidak halal bagi kalian daging keledai. Dan Rasul menyebutkan kasus-kasus yang tidak disebutkan oleh Al-Quran, tapi diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala innama harramallah mithla ma harrama Rasul. Ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang diharamkan oleh Allah itu sebagaimana apa yang diharamkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya? Maka hadis-hadis tersebut yang menjadi sunnah akhirnya itu juga bentuk wahyu sebagaimana Al-Quran adalah wahyu.
Ya, kita ahlu sunnah meyakini al-wahyu wahyan. Wahyu ada dua tipe, dua macam wahyu. Wahyu kitab, yakni Al-Quranul Karim, sama wahyu sunnah. Ya. Fahadha alladhi yahtaju bil Quran bizamihi wa la yahtaju bis sunnah zindiqun. No. Maka nih orang yang ngaku-ngaku katanya mau ngikutin Quran aja dan berpaling dari sunnah, hakikatnya dia adalah seorang zindiq atau munafik. Ya. Zindiq yuradu bihi al-munafik. Zindiq ketika disebut yang dimaksudkan adalah munafik. Hadza ma'na qaulih qad yahtawa 'ala zandaqah. Ya. Fakum min 'indihi wa da'hu. Yani jangan kalian lagi duduk-duduk bersama orang demikian. Dikatakan sebagian orang berkata, hadza yahtaju bil Quran fayaghtar bih. Karena sebagian manusia ini ketika melihat seseorang menguasai ayat-ayat Quran, terpesona. Sehingga akhirnya dia ikuti, dia banyak hafalan Qurannya, dia ikuti gitu. Begitu, karena manusia itu suka begitu tuh lemahnya. Kita cukupkan sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.